Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan Batiar Prayoga dengan NPM 2051040230 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Radina Lampung. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 2 dengan dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya MSc. Baik, untuk judul proposal skripsi saya adalah pengaruh kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan menuju coffee dalam perspektif Islam. Untuk studi kasus mahasiswa Bandar Lampung, untuk di bab 1 ada penegasan judul, karena judul adalah salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan ataupun karangan, sebab judul mampu memberi arah dan dapat menggambarkan dari semua isi yang terkandung dalam sebuah tulisan. Untuk pertama adalah pengaruh. Menurut KBBI tahun 2001 adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Kedua, kepuasan pelanggan. Menurut Fandi Ciptono tahun 2003 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang pelanggan rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan Wiki mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Bune dan Kurz tahun 2015 mendefinisikan kualitas pelayanan mengacu pada kualitas yang diharapkan dan dirasakan oleh pelanggan serta pelayanan yang ditawarkan dan memiliki pengaruh besar terhadap daya saing perusahaan. Jadi hal tersebut menjadi penentu utama atas ketidakpuasan atau kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah loyalitas pelanggan. Menurut Oliver, sebagaimana dikutip oleh Kotler dan Keller, loyalitas pelanggan adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang memiliki potensi untuk menyebabkan perilaku konsumen untuk beralih ke produk atau jasa yang lain. Ya, adapun latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, masyarakat Indonesia sedikit aja untuk latar belakang. Masyarakat Indonesia yang berjiwa sosial tinggi memiliki kecenderungan berkumpul. Salah satunya adalah sarana yang bisa dipakai untuk berkumpul ialah kafe. Sembari berbincang secara langsung, di kafe dapat menikmati kopi ataupun sajian lainnya seperti makanan ringan ataupun makanan berat. Dan kecenderungan ini tampak umum meski terlihat lebih masif di belakangan ini di kalangan pemuda, termasuk di kota Bandar Lampung. Biasanya kafe yang kerap dan banyak dipilih ialah kafe yang memberi kepuasan kepada konsumen. Tak heran kalau para pemilik kafe berusaha untuk memberikan kepuasan, baik dalam bentuk fisik, seperti menyediakan fasilitas jaringan, internet, dan latar foto yang indah, maupun dalam bentuk non-fisik, seperti keramahan dalam melayani konsumen, dengan memberi konsumen kepuasan. Konsumen yang mulanya datang sekali untuk membeli diharapkan menjadi pelanggan. Kebanyakan di Indonesia sendiri, masyarakat ini lebih memilih untuk menikmati waktu senjanya dengan berkumpul di kafe, khususnya di kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Banyak dari mereka yang menjadikan kafe kopi sebagai tempat santai untuk berkumpul bercandaria bersama teman-teman. Tentunya menjadi tempat yang santai dan nyaman. Salah satunya ya di kota Bandar Lampung, di mana mahasiswa memiliki kebiasaan yang suka berkumpul di kafe kopi. Untuk menurut Kronos yang dikutip oleh Sembiring dalam Ciptono tahun 2018, pelayanan merupakan proses yang terdiri atas rangkaian aktivitas intangible atau tidak berwujud yang biasanya namun tidak harus selalu terjadi pada interaksi antara konsumen dengan karyawan jasa, sumber daya fisik, barang, atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atau masalah konsumen. Menurut
Ciptono dan Sembiring tahun 2018, kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan, mampu sesuai dengan ekspektasi atau harapan pelanggan. Definisi lain terkait dengan kualitas yang penulis ambil dari Sembiring tahun 2018, yaitu pelayanan adalah tingkat keunggulan atau excellence yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan atau love dalam Ciptono tahun 2012. Dalam memahami kualitas pelayanan, satu pendekatan yang populer yang dijadikan acuan dalam riset pemasaran, yaitu dengan menggunakan model SERVQUAL atau Service Quality. Model ini dibangun berdasarkan perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan akan layanan yang diterima terhadap layanan yang sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan. Secara singkat, kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau diperoleh. Terdapat 5 dimensi dalam SERVQUAL, yaitu tangible, bukti fisik; reliability, keandalan; responsive, ketanggapan; assurance, jaminan atau kepastian; dan empati, beragam jenis konsumen untuk membuat persaingan usaha menjadi satu hal yang harus diperhatikan bagi para pengusaha dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya. Lanjut, untuk Nuju Coffee sendiri, Nuju Coffee itu adalah kedai kopi hits di kawasan Lampung yang berdiri sejak tahun 2020. Nuju Coffee memiliki waktu operasional sejak pukul jam 10 pagi sampai 10 malam. Untuk Nuju Coffee adalah kedai kopi yang memiliki konsep industrial atau unfinished yang dipadukan dengan penggunaan warna cat yang didominasi oleh warna abu. Meski demikian, tampilan Nuju Coffee tak terkesan gelap, yang ada malah kedai kopi terlihat kece dan instagramable. Nuju Coffee selalu estetik. Nuju Coffee juga selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan komitmen terhadap citra rasa yang khas dari sejak Nuju Coffee didirikan. Tak hanya minuman, akan tapi Nuju Coffee juga selalu memperbarui dalam hal fasilitas, baik itu dekorasi yang menarik maupun penyajian dalam pelayanan. Masa sekarang ini, persaingan dalam usaha kopi juga semakin marak dikarenakan begitu banyak kafe-kafe atau kopi-kopi yang lebihnya memiliki keunggulan tersendiri dalam produknya. Masing-masing selain memiliki keunggulan dalam segi rasa, interior, kafe maupun keunikan dalam penyajiannya, kafe kopi juga memiliki pasar marketing tersendiri. Dengan begitu, banyaknya usaha dalam mendirikan kedai kopi menjadikan kepuasan mempunyai keunggulan tersendiri dalam melakukan pembelian. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang dan atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan atau persepsi terhadap kinerja hasil suatu produk dengan harapannya. Ini menurut Ciptono tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Suatu bisnis dalam mewujud dan memberikan kualitas pelayanan pada pelanggan harus memiliki prinsip dapat merealisasikan bisnisnya. 6 prinsip pokok dalam kualitas pelayanan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan. Perusahaan harus memiliki pemimpin yang berpotensi untuk mensejahterakan perusahaannya. Yang kedua, pendidikan. Beberapa karyawan diwajibkan memahami pendidikan mengenai kualitas pelayanan dan beberapa aspek yang dapat memunculkan rasa puas dari diri konsumen. Yang ketiga, perencanaan. Suatu proses perusahaan harus memiliki rancangan strategi yang mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang terarah sehingga visi dari perusahaan dapat tercapai. Yang kelima ada review. Proses review sebagai salah satu alat yang paling efektif bagi manajemen untuk melakukan perubahan perilaku organisasional. Yang kelima ada komunikasi. Proses komunikasi dalam perusahaan
dapat memberikan pengaruh implementasi strategi kualitas pada suatu organisasi. Komunikasi wajib dilakukan oleh pelanggan, karyawan, dan stakeholder dari perusahaan lain. Yang keenam, ada penghargaan dan pengakuan. Didefinisikan sebagai aspek yang penting dalam mengimplementasikan strategi kualitas. Selanjutnya ada tentang citra merek. Jadi menurut Kotler dan Keller dalam Santoso tahun 2019, citra merek adalah kombinasi cara yang ditempuh untuk memahami harapan pelanggan dan kebutuhan pelanggan, antara lain dengan melakukan pemantauan kepuasan pelanggan, misalnya dengan observasi, survei, shopping, loss customer analysis. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian produk yang sama secara konsisten di masa yang akan datang. Meskipun banyak pengaruh usaha-usaha pemasaran yang baru yang mempunyai potensi lebih baik, loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pelanggan akan suatu barang atau jasa dengan melakukan pembelian ulang barang atau jasa tersebut secara terus-menerus. Kebiasaan ini termotivasi sehingga sulit dirubah dan sering berakar dalam keterlibatan yang tinggi. Kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan karena tercapainya kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan utama dari setiap bisnis di dalam menciptakan kepuasan pelanggan yang diharapkan pelanggan dapat menggunakan produk secara loyal. Melakukan peningkatan kualitas juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang ditekankan dalam memenuhi keinginan pelanggan. Untuk menciptakan kualitas layanan yang tinggi, sebuah tempat usaha yang dijalankan harus menawarkan layanan yang mampu diterima dan dirasakan pelanggan. Menurut Kadrawi tahun 1980, dengan mengonsumsi makanan yang baik dan sehat yang halal juga bertujuan untuk kemaslahatan umat. Segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang dan dihindari semuanya, termasuk perintah dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal telah tetapkan dalam Al-Quran. Halal di sini yaitu sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam agama Islam. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, baik terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Umat muslim lebih cenderung mengkonsumsi produk sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya, penelitian terdahulunya ada penelitian yang dilakukan oleh Dimade dan Niketut tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin tinggi pula kepuasan yang mereka rasakan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Agus, Igusti dan Putu Herni tahun 2021. Nur Hadi dan Arsyel tahun 2018, Aji dan juga Abin tahun 2021. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Surya di bengkel Astra Sanur bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh bengkel Astra Sanur mempengaruhi niat beli ulang para pelanggannya. Namun demikian pengaruh tersebut terjadi secara tidak langsung karena dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Yang berarti kepuasan pelanggan dapat menjadi penghubung antara kualitas pelayanan dan terhadap loyalitas pelanggan. Dan ada lagi Maskur tahun 2016 mengatakan bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini sejenis dan selaras dengan Sumartana, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan dan produk yang kita miliki. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmi Ayuning Hidayah tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pelanggan, serta Pengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan. Dengan hasil penelitian kualitas pelayanan dan citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
Menurut data prasurvei yang telah dilakukan dengan jumlah kurang lebih 35 responden, dengan rata-rata responden perempuan, sebagiannya lagi diisi oleh laki-laki. Pertanyaan tentang loyalitas pelanggan yang pertama hanya ada 82,4% yang produk diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan, dan 17,6% untuk konsumen yang produknya tidak diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Pertanyaan kedua, yang mana konsumen merasa bahwa uang yang saya keluarkan sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Nuju Coffee. 91,2%. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat 8,8%. Pertanyaan selanjutnya, menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat setelah mengkonsumsi sebuah produk dengan jumlah 85,3%, dan untuk yang menjawab tidak berjumlah 14,7%. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu konsumen yang berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang diperoleh setelah mengonsumsi produk sekitar 79,4% responden, dan yang menjawab tidak ada 20,6%. Pertanyaan selanjutnya yaitu pelayanan yang diberikan kepada semua pelanggan tanpa memandang status sosial, ada 91,2% responden, dan yang menjawab tidak ada 8,8%. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, saya menduga bahwa kepuasan pelanggan menjadi penghubung antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan terjadinya penurunan yang signifikan tersebut diduga disebabkan kurang maksimalnya Nuju Coffee cabang Sukabumi dan Lampung dalam membranding image, seperti kurangnya para konsumen pada saat memutuskan untuk membeli minuman mengalami kesulitan karena adanya persaingan dengan kafe yang lain. Akan tetapi konsumen juga melihat bagaimana Nuju Coffee memberikan citra merek, kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen, supaya konsumen tetap membeli produk dari Nuju Coffee. Kondisi ini menyebabkan pada dasarnya setiap perusahaan yang melakukan program kualitas pelayanan maka akan menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang peroleh pengetahuan tentang citra merek membentuk kepuasan pelanggan. Dengan adanya citra merek yang baik, maka keuntungan yang tinggi bagi produsen, penjual, dan respon positif dari konsumen akan produk tersebut. Oleh karena itu, apabila loyalitas pelanggan suatu produk diketahui positif dan oleh konsumen, maka konsumen akan tertarik atau memiliki minat beli pada produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian berupaya untuk membuktikan hasil dari meneliti hubungan antara loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan pada Nuju Coffee. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana layanan loyalitas pelanggan yang baik dapat mengaruhi kepercayaan dan kesetiaan pelanggan pada merek. Mempertimbangkan faktor konteks lokal. Penelitian dapat mempertimbangkan faktor konteks lokal seperti budaya, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi persepsi dan perilaku pelanggan terhadap merek. Meneliti pengaruh kepercayaan dan kepuasan. Peneliti dapat mempertimbangkan pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada Nuju Coffee. Hal ini akan mempengaruhi persepsi dan evaluasi mereka terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan yang C ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ada, sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpan dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi pada penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dengan loyalitas pelanggan sebagai variabel mediasi. Rumusan masalahnya,
Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan Nuju Coffee? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan Nuju Cafe? Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan Nuju Cafe? Yang keempat, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan pada pelanggan Nuju Cafe? Dan yang kelima, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada apakah kualitas produk berpengaruh juga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan pada pelanggan Nuju Coffee. Untuk manfaatnya sendiri ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi dan manajemen pemasaran. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, ada bagi peneliti, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini sudah dipelajari, kemudian dapat mengetahui secara langsung permasalahan perilaku konsumen dalam ruang lingkup penyajian bisnis syariah, khususnya manajemen pemasaran. Yang kedua, ada bagi akademis. Dalam memperoleh wawasan dan pengetahuan yang luas, serta sebagai dasar acuan yang diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan kajian atau referensi bagi penulis selanjutnya yang berhubungan dengan pemasaran. Penelitian yang terdahulu yang relevan. Yang pertama ada Rizka Asnawi, Nyonyi, JAV, Kalangi, dan Luki F. Temangkal tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variable Intervening. Studi pada kasus warung kopi di Medan, hasil menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh pada loyalitas pelanggan. Yang kedua ada Iis Maulidah Joko Widodo dan Muhammad Julianto tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Jember, dengan hasil yang mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga ada dari Lucia Jatmoko Noviantoro dan Adia Akbar tahun 2019 dengan judul Jurnal Ekonomi dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Terhadap Jasa Transportasi Online. Hasilnya penelitiannya menunjukkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online. Yang keempat ada Reynaldo Alexander Wijaya tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variable Modifikasi di Cafe One Active Swilantro Surabaya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan kualitas layanan terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang kelima ada Atika Rona dan Siti Ning Farida tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan. Studi pada konsumen sepatu Converse di Pakuan Trade Center. Hasil menunjukkan bahwa simultan dan parsial kualitas produk dan sistem merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk kerangka teoretik, teori pemasaran, pengertian pemasaran menurut peristilahan berasal dari kata pasar yang artinya tempat terjadinya pertemuan transaksi jual beli atau tempat ketemunya penjual dan pembeli. Untuk yang kedua ada teori of Resonance Action atau TRA. Pada variable X yaitu kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori of Resonance Action atau TRA. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Eisen pada tahun 1975. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Predikator terbaik perilaku merupakan kehendak yang artinya ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang. Cara terbaik yaitu mengetahui tindak orang tersebut. Selanjutnya ada teori experience disconfirmation theory.
pada variabel M, yaitu kepuasan pelanggan. Penulis menggunakan teori expectancy disconfirmation theory atau teori kepuasan. Teori ini merupakan teori yang dirumuskan oleh Richard L. Oliver pada tahun 1980. Teori expectancy disconfirmation theory atau disingkat EDT adalah teori yang biasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan terbentuk. Teori EDT adalah model teori yang menerangkan bahwa rasa kepuasan atau ketidakpuasan dapat setelah melakukan pembelian suatu produk, kemudian membandingkan harapannya dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Yang keempat ada teori of planet behavior atau pada variabel Y, yaitu loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan teori of planet behavior atau merupakan pengembangan dari teori of ration action atau TRA yang dikemukakan oleh sebelumnya, yaitu Fishbein dan Eisen pada tahun 1975. Eisen mengatakan TPB atau teori of planet behavior yang telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan whistleblowing dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik memberikan penjelasan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir yaitu kualitas pelayanan X, kepuasan pelanggan Y, dan loyalitas pelanggan M. Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka berpikir sebagai berikut. Kualitas pelayanan X, kepuasan pelanggan M, dan loyalitas pelanggan Y. Jadi hubungan secara langsungnya itu ada kualitas pelayanan bisa menghubungkan antara loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan bisa menghubungkan ke kepuasan pelanggan, ataupun kepuasan pelanggan bisa menghubungkan ke loyalitas pelanggan. Hubungan secara tidak langsungnya adalah kualitas pelayanan, kualitas pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Hipotesis penelitian yang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. H1, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk H2-nya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang keempat ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan memediasi kepuasan pelanggan. Memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang bab ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema, atau algoritma yang menjadi alat ukur penelitian guna memecahkan suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran pengetahuan serta disusun secara menyeluruh dan sistematis menurut aturan dan prosedur. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dirancangkan penelitian ini dilakukan sejak awal Maret sampai selesai. Wilayah pelaksanaannya penelitian ini di Nuju Coffee, Sukarami, Bandar Lampung. Jenis sifat penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini menggunakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka. Metode ini digunakan untuk membangun hipotesis dan menguji secara empirik dan atau hipotesis yang diuji tersebut. Yang kedua ada sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan, dan atau informasi
penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi. Misalnya menggambarkan tentang jenis layanan yang diberikan oleh organisasi perilaku masyarakat terhadap situasi tersebut, seperti respon terhadap produk, respon terhadap suatu situasi sosial ataupun kinerja organisasi yang akibatnya bisa memberikan dampak. Untuk sumber data ada data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer ada dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan oleh kepada responden, yaitu para mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah melalui penelitian-penelitian yang sudah lebih dahulu seperti jurnal dan studi pustaka. Yang kedua, populasi sampel teknik pengumpulan data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen menuju kopi. Dan sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin akan meneliti seluruh anggota populasi. Sampel sendiri adalah sebuah perwakilan dari populasi. Jumlah sampel adalah elemen yang akan dimasukkan dalam sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah konsumen atau pelanggan di Nuju Coffee yang memiliki 35 konsumen atau pelanggan yang dijadikan sebagai responden. Dan teknik pengumpulan data, teknik menggunakan kuesioner secara online. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi sepangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini yaitu teknik pengumpulan data yang efisien. Bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari respondennya. Peneliti mengharapkan responden memilih salah satu alternatif jawaban dari pernyataan yang dijawab yang sudah disediakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah data kuesioner yang itu valid atau tidak. Dalam kuesioner ini menggunakan angka penelitian skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang ketiga ada definisi operational variable. Variabel penelitian merupakan variasi dari sesuatu yang menjadi gejala penelitian yang merusak sasaran penelitian. Variabel dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni peran dan sifatnya. Dari segi perannya, variabel dibagi menjadi tiga jenis, yaitu variabel dependen terpengaruh, variabel independen mempengaruhi, dan variabel intervening mediasi. Tabel definisi operational variable yaitu kualitas pelayanan. Indikatornya itu ada persepsi, ekspektasi, kepuasan, sikap, dan konsumen. Terus kepuasan pelanggan, indikatornya ada kesesuaian, harapan, kualitas layanan, kualitas, dan penilaian pelanggan, dan harga. Loyalitas pelanggan itu ada pembelian ulang, mereferensikan kepada orang lain, kebiasaan, menunjukkan kekebalan terhadap promosi dan pesaing merek. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.